Kembali lagi di Visual Learning kelas P-Design. Setelah tadi kita sudah membuat sketsa di Adobe Photoshop atau mungkin teman-teman menggunakan kertas dalam membuat sketsa. Sekarang kita langsung saja import ke Adobe Illustrator. Nah, maka akan jadi seperti ini. Nah, sketsanya kita langsung menuju ke menu layer. Kita berikan nama sketsa. Setelah itu kita buat layer baru. Kita bisa berikan nama base. Oke. Karena ini masih belum terkunci, kita kunci dulu. Tapi sebelum itu kita turunkan opacity-nya menjadi 40% mungkin. Oke, sudah. Langsung tekan Ctrl 2 pada keyboard, maka sketsa akan terkunci. Kita juga bisa langsung kunci di layar sini juga bisa. Selanjutnya kita langsung saja, kita klik di layar base, dan kita gunakan pen tool. Kita akan mulai dari bagian badan dari karakter kita. Dari sini. Agak random, agak tidak rata gitu teksturnya. Kita ikuti aja. Di sini teman-teman bisa menggunakan pen tool maupun pencil tool. Tapi karena ini bentuknya lumayan rumit kayak gitu, jadi bisa gunakan pen tool. Kita hanya trace di bagian luar saja, karena nanti untuk detail bagian dalam kita akan berikan efek atau maupun kita berikan shadow dan juga highlight di tahap finishingnya kayak gitu. Jadi nanti di bagian badan dan juga di bagian badannya dan juga tangan akan terpisah satu sama lain. Ini kita gabungkan saja jadi satu. Tambahkan seperti itu mungkin. Oke, kita trace juga di bagian luarnya saja. Sini usahakan agak tidak terlalu terlalu datar. Kita berikan sedikit kayak tekstur gitu. Oke. Setelah itu kita select, berikan warna coklat. Lihat dulu. Oke, kurang muda lagi dikit. Oke, sudah kira-kira. Lanjut kita menuju ke bagian belakang. Kita tes bagian luarnya aja. Ya, seperti itu. Kita bawa ke bawah. Sudah, kita tekan Ctrl Shift bracket kiri supaya dia ada di bawah. Kita bisa cek luarannya apakah dia sudah ada di bawah. Lapkan sedikit biar beda. Oh, dia udah di bawah ini dia. Kita aktifkan lagi sketsanya. Kemudian kita tes untuk di bagian yang bervolume kayak ini. Ikutin aja sama sketsanya. Oke, kita bawa keluar. Lalu kita kurangin.
tekan Shift M pada keyboard untuk mengaktifkan Shape Builder Tools, kemudian kita tekan Alt agar dia berkurang. Si Ctrl X di sini, Ctrl F. Tadi untuk bagian dalamnya kita bisa berikan warna agak lebih terang, maka dia akan kelihatan. Oke, kira-kira segitu. Selanjutnya untuk bagian belakang ini kita berikan agak lebih gelap lagi karena dia posisinya agak di dalam dan dia tidak terkena cahaya. Oke, seperti itu. Selanjutnya di bagian mata kita pakai warna yang ada di bagian dalam aja. Kita mulai trace. Di sini penting banget untuk teman-teman yang harus sudah bisa atau sudah paham cara menggunakan pen tool yang efisien. Nggak usah terlalu detail banget. Kita ikutin pola aja. Udah kelihatan? Sekarang kita di bagian yang bervolume. Ikutin aja polanya. Bawa keluar. Lalu kita klik keduanya, tekan Shift M, baru tekan Alt untuk mengurangi. Jadi detail-detail seperti itu tidak saya jelaskan lagi karena di sebelumnya sudah saya jelaskan tentang cara penggunaan Shape Builder Tools. Ini kita gelapkan agar dia kelihatan ya. Ini lebih terangkan lagi dikit. Oke. Lanjut di bagian yang kiri. Yang ini kita berikan warna seperti yang di kanan. Dalamnya kita agak lebih gelap. Ini juga sama, kita berikan warna lebih gelap. Sekarang bagian mulutnya. Jika sudah, sekarang ke bagian detailnya atau bagian yang bervolumenya. Ikutin sketch aja. Ya. Seperti itu, kita select keduanya. Kita kurangin. Udah kelihatan juga. Sekarang juga di bagian bulat bagian atas. Juga sama caranya. Kita kurangin. Udah kelihatan segitu. Sekarang kita menuju ke ranting bagian kiri. Seperti itu aja. Kita bawa ke belakang, Shift Ctrl, bracket kiri. Warnanya agak lebih mudah dikit. Mungkin segitu. Udah seperti itu, kita ke bagian tangannya. Jadi bagian badan dan juga tangannya kita pisahkan agar nanti proses pewarnaan lebih mudah kayak gitu. Kita ikutin sketch aja.
Jangan terlalu datar, agak berikan lekuk-lekukan dikit-dikit. Ini tangannya juga. Mungkin agak lebih ke atas biar tidak kaku banget. Kita tarik bawah. Dan kembali kita ikuti skate yang ada. Oke, seperti itu. Udah mulai kelihatan karena kita berikan warna sama dengan bagian badan. Lalu bagian kiri juga sama, kita trace dulu. Jadi dia kak seperti posisi mau menyakar kayak gitu. Tangan yang ini kita taruh di bagian belakang, Ctrl C bracket kiri, dan berikan warna lebih gelap seperti ranting yang ada di atas. Supaya terlihat perbedaannya kayak gitu. Oke, udah. Sekarang kita ke bagian auranya. Nanti bakal ada cahaya datang ke sini. Jadi akan ada seperti aura-aura kayak gitu. Kita ikutin aja skate-nya. Oke, seperti itu. Jadi ini akan berwarna kuning. Oke, kuning seperti itu. Kita taruh di belakang dari si bagian yang bervolume ini. Dia akan ada di belakang sana. Nanti kita akan perbaiki ketika proses finishing kayak gitu. Selanjutnya kita besarkan lagi dikit biar dia lebih stand out. Mungkin kita menuju ke bagian tanahnya. Kita usahakan dia tertutupi
sehingga tidak ada celah-celah yang akan terlihat kayak gitu. Kita taruh ke belakang dan kita beri warna biru tua. Mungkin agak kurang, kita pakai hijau kali ya. Hijau yang agak tua tapi ke arah keabu-abuan. Nah, seperti ini. Oke, udah. Sekarang kita buat untuk di bagian jamurnya. Buat jamur gampang aja. Kita pakai lingkaran, terus kita klik bagian tengahnya sini. Ya, seperti itu. Dengan menggunakan ancur pointer dan kita berikan tangkainya ke depan. Ini saya beri warna mungkin ungu. Ini warna pink tapi agak muda. Lebih jatuhnya ke agak keputih-putihan sih. Udah itu kita lihat dulu. Sekarang kita berikan di bagian belakangnya. Bawa ke belakang. Beri warna ungu yang tua. Oke. Kita buat lagi satu untuk yang lebih kecil. Tapi bentuknya lebih lonjong. Nah, seperti itu. Ini kita copy aja. Kita group biar nggak kemana-mana. Baru kita susun. Jadi penyusunan ini tergantung selera aja. Nanya kayak gimana, tapi setidaknya dia tidak menghalangi dari objek si kayunya. Kita perbanyak yang kecil. Dia kan kalau sifat jamur tuh dia berkelompok sehingga kita buat dia eh, ada dalam satu area. Karena mungkin jamur tuh pecah-pecah kayak gitu. Kita buat satu area sini. Dan yang kecil juga, yang gede kita kecilkan sedikit. Nah, seperti itu. Ya, kita grup aja. Kita perbesar sedikit. Oke. Kalau udah, sekarang kita berikan semak-semak atau rumput di bagian belakang. Kita buat rumputnya dulu. Rumputnya seperti biasa, kita bisa pakai pen tool aja. Atau biar cepat pakai pencil tool. Tekan N yang ada di keyboard. Gabungkan, kita beri warna hijau. Hijaunya yang lebih terang. Oke. Kita taruh ke belakang. Perbesar. Bisa juga kita duplicate. Dan taruh di depan juga beberapa.
Kita bisa reflect juga, biar direksinya tidak satu arah aja. Nah, seperti itu. Jika sudah, sini kan ada jamur, kita bisa tambahkan juga, kita copy aja yang ini ke depan tapi kita perbesar. Dengan logika yang di depan ini jarak pandangnya lebih dekat daripada yang ada di belakang. Jadi yang depan akan lebih besar. Nah, seperti itu. Anggap kita sebagai foreground dari ilustrasi ini kayak gitu. Selanjutnya ada semak-semak di bagian kanan. Kita bisa pakai pen tool atau pensil tool. Kita buat semak-semak. Buatnya 2 aja, tapi jangan terlalu menutupi di bagian si jamur. Tekan I pada keyboard untuk mengaktifkan airdrop tool dan kita ambil warnanya salah satu. Dan kita buat lagi satu. Ya. Yang ini kita berikan warna yang lebih terang. Tapi dia agak deep gitu. Intinya berbeda warnanya. Mau ke depan. Ini mungkin kita buat lebih agak tua ya. Karena dia agak kurang sinkron sama yang ada di belakang. Nah, seperti itu. Juga sama. Warnanya agak kurang match dengan yang di belakang. Kita ubah warnanya sedikit. Kita tambahkan rumput lagi satu di bagian belakang. Oke. Udah seperti ini, kita menuju ke bagian background. Untuk background kita berikan layer yang berbeda agar nanti tidak pusing. Beri nama BG aja. Dan kita mulai dari semak-semak yang ada di belakangnya. Semak-semak ini mungkin kita bisa copy yang ada di sini, tapi kalau mau buat sendiri juga nggak apa-apa. Di sini kita akan buat aja. Ini kita bawa ke paling belakang. Karena dia ada di belakang, makanya dia akan lebih gelap. Seperti itu. Agar dia ada sebuah perbedaan. Oke, ini udah. Sekarang kita bisa menuju bagian backgroundnya yang ada di bagian belakang. Kita buat rectangle atau persegi. Saya ingin di bagian belakang dia langitnya berwarna biru navy atau biru tua. Ctrl Shift bracket kiri untuk bawa ke belakang. Lalu 2. Ya, mungkin segitu. Selanjutnya di sini akan ada kastil. Tapi di sini saya sudah menyediakan sebuah elemen untuk kastilnya. Jadi teman-teman bisa download di materi yang ini. Sini ada beberapa kastil. Saya pengen pakai yang simple aja. Pakai yang ini. Jadi ini aset saya. Teman-teman bisa pakai untuk membuat ilustrasi. Ya, seperti itu. Dia akan berwarna hitam atau biru yang lebih gelap.
karena dia jaraknya jauh dari pandangan. Dan kita tambahkan kayak perbukitannya. Set, beri warna yang sama aja, taruh ke belakang. Sudah seperti itu, kita akan memberikan atau menambahkan awan pada langitnya. Masih di layar BG, kita pakai pensil tool. Bisa buat seperti itu. Jadi dia awannya akan kecil-kecil karena kita asumsikan cuacanya tidak terlalu tidak terlalu mendung kayak gitu. Tambahkannya kecil-kecil juga. Jadi kalau awan itu tidak selalu dia awannya besar. Tergantung juga kondisi dari eh, cuaca tersebut kayak gitu. Kadang dia akan besar, kadang juga kadang kecil. Dan bentuknya pun kadang pipih, kadang dia besar. Tambahkan sedikit yang dalam bentuk kecil-kecil. Seperti itu. Nanti kita akan ubah warnanya karena dia awannya ada ketika malam hari, maka warnanya tidak mungkin putih. Nanti kita mungkin akan berikan warna abu-abu pada proses coloring yang lebih detail. Sini kita hanya memberikan warna dasar. Oke, sudah. Untuk video tahap pertama sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di video yang tahap kedua.